Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Christian Marican dengan NIM 211047 dengan prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang berjudul Implementasi Ekonomi Politik Media batamtoday.com dan batamnow.co.id era persaingan digital. Ini saya akan menjelaskan pendahuluan. Kompetisi antar media online saat ini tidak bisa dielakkan seiring pertumbuhan industri tersebut semakin meningkat. Manajemen industri media online melakukan ragam cara guna menjadi yang terdepan sebagai penyaji guna menarik minat audiens. Keadaan ini mengantarkan persaingan media online tidak dapat dipungkiri. Kemajuan teknologi mengubah cara kerja media dalam segala lini. Baik dilihat dari sisi bisnis, pemberitaan, distribusi, dan iklan. Perkembangan itu mengantarkan media online, khususnya portal berita, bukan hanya sekedar kegiatan sembilan, namun sudah menjadi industri yang membutuhkan investasi. Teknologi juga menciptakan produk media baru yang memiliki nilai ekonomis, seperti film, radio, televisi, dan internet. Teknologi ini mengantarkan media online bukan lagi sekedar alat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, namun jauh dari itu, sebagai industri yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip untung dan rugi. Kompetisi atau persaingan antar industri media, baik kompetisi antar populasi media ataupun kompetisi sesama populasi, tidak dapat dipungkiri. Hal ini terlihat dari jumlah media massa terus bertambah dari tahun ke tahun. Banyaknya media, upaya untuk bertahan dan berkembang menjadi tujuan utama dari semua jenis media. Faktor ini mempengaruhi keberadaan media itu sendiri dalam penyebaran konten. Ia berdiri bukan hanya sebatas menyampaikan informasi, namun lebih dari itu muaranya adalah profit. Maka tidak heran kepentingan ekonomi dan politik sangat mempengaruhi arah media itu sendiri, termasuk dalam perkembangan selanjutnya. Konsep teori Vincent Mosco 2020 ini ada 3. Yang pertama modifikasi, yang kedua spesialis, yang ketiga strukturasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menceritakan atau menggambarkan kondisi lapangan atau area populasi tertentu yang jujur sesuai dengan kejadian secara sistematis dan akurat. Metode ini diambil guna melihat secara menyeluruh realitas di lapangan yang tidak dapat berkuantifikasi namun bersifat deskriptif, seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik, suatu artefak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konten-konten yang dimuat dalam batamtoday.com dan batamnow.co.id mencakup semua lini, memberitakan aspek-aspek tersebut dipandang layak dimuat sebagai upaya mengait pemirsa dari berbagai segmentasi. Modifikasi konten. Dalam batamtoday.com terdapat segmentasi khusus seperti warta buruh yang di dalamnya mengangkat permasalahan tenaga kerja.
Menu khusus yang dianggap mampu mendongkrak membaca mengingat provinsi Kepri, khususnya Kota Batam, yang menjadi kota industri ya, dengan jumlah tenaga kerja ratusan ribu orang, baik bekerja di sektor formal maupun non-formal. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama green dan clean. Yang kedua RTMC Ditlantas. Yang ketiga ada saja. Yang keempat Malaysia Singapura. Pembahasan ini ada pembahasan modifikasi konten. Hal serupa juga terjadi pada batamnews.co.id. Penelitian melihat isi yang dibuat dalam portal batamnews.co.id sudah melihat kebutuhan dari para pembacanya. Isi konten yang menarik membaca sejalan dengan menu-menu yang ada di batamnews.co.id itu sendiri. Isi konten yang dihimpun selalu terupdate atau mengalih isu yang sempat menjadi perhatian masyarakat juga dilakukan. Konten berita kriminal dan politik masih juga primadona. Namun informasi-informasi ringan juga menjadi perhatian mereka. Portal batamnews.co.id juga menempatkan rubrik yang mereka anggap dapat memicu membaca untuk tetap berada dalam website tersebut. Di antaranya berita unit, gaya hidup, travel dan hotel, Batam shopping dan hotshot, serta perhatian khusus mengenai wanita. Konten yang terdapat dalam menu tersebut mempunyai segmentasi tersendiri hingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Bisa saja media lain memuat konten yang sama namun tidak ditempatkan secara spesifik sehingga dianggap kurang efisien dalam pencarian. Batam Today. Komodifikasi pekerja. Perusahaan menggunakan pekerja untuk mendapatkan keuntungan, sementara dari sisi konten batamtoday.com memberikan kemudahan dan kesempatan bagi mereka untuk mempublikasikan karya kepada khalayak luas melalui fasilitas seperti opini. Penerapan modifikasi pekerja juga sejalan dan manajemen batamnews.co.id. Pekerja khususnya dalam ruang redaksi, reporter lapangan tidak hanya sebatas kemampuan narasi berupa teks, foto atau bahkan video. Modifikasi ini juga termasuk penempatan pembaca sebagai pekerja pengisi konten. Spesialis berarti memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi untuk memungkinkan media mendistribusikan produk kedua kepada pemirsa tanpa terganggu oleh ruang dan waktu. Pertama, batamtoday.com. Batamtoday.com dalam pendistribusian dilakukan dalam satu situs web utama tanpa ada ikatan saling bekerja sama dengan media lain. Batamtoday.com sudah membangun media baru sejak 2018 lalu yang di bawah grup induk, yakni wisatakevi.co.id dan propertynews.com. Konten yang dihasilkan dua media ini lebih spesifik berkaitan dengan pariwisata dan properti. Kedua, batamnews.co.id. Pendistribusian konten yang ada di batamnews.co.id seperti umumnya media saat ini
yakni pemanfaatan media sosial menjadi prioritas media baru juga telah dibangun oleh manajemen batamnews.co, yakni melayupedia.com. Konten dalam media ini lebih berfokus pada budaya Melayu, sejarah dan ragam kegiatan wilayah di Provinsi Kepri. Dari tabel di samping dapat dilihat jelas dari 6 media sosial dan saat ini tren batamtoday.com hanya memiliki 4 akun saja, yakni Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Namun dari semua itu hanya 3 yang terlihat aktif kecuali YouTube. Sementara batamnews.co.id aktif di seluruh media. Meski updating ke beberapa media sosial tidak secara konsisten, namun jauh lebih baik bila dibandingkan dengan batamtoday.com. Ini saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.